Kenapa pesawat luar angkasa tidak hancur saat kembali ke bumi? Lalu kenapa meteor justru hancur berkeping-keping? Tiap harinya ada sekitar 44,8 ton material luar angkasa yang jatuh ke bumi. Kebanyakan benda langit yang jatuh ke bumi berukuran sebesar batu kerikil hingga sebesar mobil truk. Nah, benda langit ini dinamakan meteor. Lalu kenapa benda langit tidak sampai jatuh ke bumi dan justru hancur berkeping-keping? Mari kita bahas. Sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu meteoroid, meteor, dan meteorit. Meteoroid adalah potongan material antara planet yang meluncur melalui angkasa. Lalu, potongan-potongan material ini akan bertabrakan dengan atmosfer bumi dan seketika akan terbakar. Dan ini disebut sebagai meteor. Dan saat meteor ini berhasil menyentuh tanah dan agak sedikit meledak, disebut meteorit. Nah, apakah kalian sudah sedikit mengerti? Oke, kita lanjut ke topik pertama. Ketika benda langit jatuh mengarah tepat ke bumi, ia bisa meluncur dengan kecepatan lebih dari 20.000 km per jam. Dan di saat benda ini tertarik oleh gaya gravitasi bumi, maka kecepatannya pun akan bertambah hingga 40.000 km per jam sampai 250.000 km per jam. Saat benda ini masuk ke bumi, ia akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Dan perlu diketahui bahwa atmosfer bumi memiliki tekanan yang sangat besar saat benda itu semakin mendekati permukaan. Lalu, saat benda ini jatuh dan memasuki bagian atmosfer yang disebut Carmeline, maka benda langit ini akan mulai terbakar dan akan menjadi meteor. Carmeline sendiri adalah batas antara atmosfer dan luar angkasa. Ketinggiannya berkisar 100 km atau 62 mil dari permukaan laut. Meteor-meteor yang berukuran kecil biasanya akan langsung habis terbakar. Sedangkan meteor yang berukuran besar akan terus kekikis dan jika ada yang tersisa, maka akan jatuh ke bumi. Lalu apa dampak yang terjadi jika meteor itu sampai jatuh ke bumi? Untuk penjelasannya, mari kita tanyakan kepada teman kita yang ada di studio. Assalamualaikum. Wanaan ya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Abis shopping nih kayaknya. Kemarin habis ya ke luar negeri, habis shopping. Biasalah. Wah, lagi banyak duit nih. Ya bingung mau ngabisin di mana. Sebelum lanjut, saya dan tim mohon maaf karena suaranya kemersek ya, kemersek. Soalnya editingnya kurang dan mic-nya masih pakai mic standar. Dia agak kresek ya. Oke, lanjut ke Wanaan. Ya. Kalau boleh tahu itu tuh apa ya yang di tangan tuh? Ya ini style baru, ini namanya mak teplo. Mak teplo? Jadi ini bukan sembarangan, ini bisa dimasuki sini, ini juga bisa di sini. Ini multifungsi. Ini juga bisa buat ngelempar, kena kepala orang. Tapi itu jangan. Jadi ini lebih nyaman saya pakai di tangan. Terus Wangan bawa apa lagi itu? Oh iya. Apa itu? Ini ada jam. Itu fungsinya buat apa itu? Ini tujuannya buat nah ini diputar balik buat kita itu mengenang kejadian sebelum kejadian itu terjadi. Kok gua malah bingung? Itu gimana itu? Ya intinya gitu. Jadi kejadiannya sebelum kejadian itu terjadi. Ya kurang lebih kayak mesin waktu. Ini saya beli itu sekitar 5 juta. Oh, 5 juta. Itu aja dicicil 12 bulan. Iya. Terus apa lagi ya? Nah, jadi ini tuh ada ceritanya ini. Ini dulu saya beli di you apa itu, di kota apa gue nggak tahu. Nah ini lucunya ini nih, sepatu sepasang ini cuma ini di satu toko. Ya emang sepatu sepasang itu di toko, satu toko. Ya anehnya itu kenapa dia nggak beda-beda toko. Ya mana bisa gitu An. Ini Malah lembut. Dan ini kalau misalnya kita lempar satu, kita masih ada satu lagi.
Jadi kita masih punya simpenan. Jadi masih punya cadangan ya? Kita masih punya simpenan. Oke, taruh sini dulu. Nah, Nah, itu apa lagi itu? ini oh, ini buat oksigen. 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 Jadi kalau kita seumpamanya habis lari-lari itu ngos-ngosan, jadi kita bisa pakai ini. Jadi kita lari, itu langsung Sembuh. mati, Pak. Jadi ini jangan sembarangan pakai ya, ini bahaya. Ya udah tahu bahaya kenapa dibawa? Udah habis. Bodoh amat. Aduh, sakit Pak ya. Itu apa lagi itu yang ada di kepala itu? Oh, ini namanya surpon. Surpon? Jadi ini bukan headphone apa earphone lagi. Ini fungsinya gini. Buat denger lagu. Iya Pak. Jadi ini fungsinya dia mengeluarkan sinyal-sinyal. Jadi dia bukan cuma dari kita dengar dari telinga. Biasanya kan gini orang normal. Nah kalau abnormal gini. Nah, Berarti Anda abnormal dong. jadi ini Ini orang gimana sih? jangan dibahas lagi Pak ya. Malu Pak. Yang nyuruh Anda bahas kayak gitu siapa? Jadi sebenarnya saya ini undang sini buat apa sih Pak? Sebenarnya saya juga bingung. Soalnya malu saya di sini. Jadi di sini yang ingin saya Gimana tanyakan nih? itu tentang dampak meteor. Oh, dampak meteor lah. Kalau menurut saya itu dampak meteor itu kan gimana Pak ya jelasinnya? Meteor itu kan ada 6 huruf Pak. METEOR, 6 huruf Pak. Nah, M-nya itu tuh malapetaka. Oh, malapetaka. Karena meteor itu kan kalau ada meteor jatuh itu kan pasti malapetaka Pak. Iya, malapetaka. Itu pasti malapetaka. Nah, yang kedua itu Pak, E-nya itu tuh buset. Buset. Jadi kan waktu meteor itu jatuh itu Anjir. kita kaget Pak. Jadi, wah ada meteor jatuh, buset. Nah, itu Pak. Sempet-sempetnya kaget ya. Nah, habis MET. Nah, T-nya itu Tarjo. Nah, kebetulan waktu meteor jatuh itu ada teman saya Pak, namanya Tarjo. Jadi pas meteor jatuh, buset, Tarjo. Nah, itu saya nyapa teman saya Pak. Terus E-nya lagi, buset. Jadi ceritanya gini Pak, waktu saya ketemu Tarjo kan itu kayak kaget Pak. Kenapa Tarjo ada di situ sedangkan meteor jatuh Pak? Aneh ya jadinya. Nah, itu. Jadi, buset. Nah, iya. Habis itu METEO Pak. O-nya itu ojak. Nah, jadi ceritanya gini Pak. Salah, ternyata itu bukan Tarjo, ternyata itu si ojak. Jadi, buset. Ojak. Nah, jadi saya kaget karena itu bukan si Tarjo. Jadi itu si ojak. Oh, jadi ada kesalahpahaman. Jadi itu hanya salah pahaman Pak. Ojak namanya. Jadi METEO. Ojak udah Pak ya. Udah. Jadi R-nya itu Rapopo. Rapopo. Iya. Rapopo. Jadi ya ketika meteor jatuh terus saya ketemu Ojak, ketemu Tarjo sama si Ojak. Ya Rapopo. Kok gue jadi bingung ya? Ini gimana? Ya pokoknya Rapopo aja lah Pak. Sebenarnya saya ini malu Pak di sini. Bukan cuma Anda saja yang malu, di sini gue juga malu. Saya soalnya belum mandi 7 malam Pak. Soalnya di sana saya disekap. Disekap. Nggak dibuang keluar, jadi saya disekap. Ya, ini saya dapat hasil mulung. Jadi sebenarnya profesi Anda ini apa ya? Jadi sebenarnya profesi saya itu agen mulung Pak di sana. Iya, Oh, jadi Anda itu bukan pengusaha, tapi Anda pemulung. bukan. Jadi saya mohon maaf Pak ya. Jadi sebenarnya kalau meteor itu jatuh tuh kalau menurut saya itu lebih baik saat meteor jatuh itu kita tidak ada di sana. Karena saat ini kita tidak tahu apa yang terjadi jika karena sekarang kita tidak tahu apa dampaknya jika meteor itu sampai jatuh. Nah, lebih baik kita tidak ada di sana. Terus gimana kalau kita ada di sana? Oh, bagaimana jika meteor itu jatuh Pak ya di sini yang kita tidak tahu. Itu lebih baik kita tidak mengetahui. Nah, kita ngeprank aja sama meteor itu Pak. Jadi ketika meteor itu jatuh, udah kita pura-pura bego aja, kita pura-pura nggak tahu. Itu kita pasti aman Pak. Mana bisa Ya. gitulah. Udah Pak ya, sekian terima kasih Pak ya. Sebenarnya saya malu Pak ini Pak. Ini setel Pak ya. Ini saya pamit Pak. Terima kasih.
Oke, terima kasih kepada Wan An yang sudah memberikan penjelasan yang sedikit agak ngawur. Bukan sedikit agak ngawur sih, emang ngawur semua. Tapi di sini saya dan penonton juga sangat-sangat berterima kasih kepada Wan An karena sudah mau berkunjung. Ya sebenarnya nggak guna sih, tapi emang sangat-sangat tidak berguna. Oke, terima kasih dan kita lanjutkan ke topik utama. Pesawat luar angkasa tidak terbakar saat kembali ke bumi dikarenakan adanya lapisan pelindung pada pesawat. Lapisan pelindung ini disebut head shield dan biasanya terletak di bagian bawah pesawat. Head shield ini berfungsi sebagai pelindung pesawat dari panas yang terjadi akibat adanya gesekan dengan partikel udara yang ada di atmosfer. Saat akan memasuki atmosfer bumi, maka pilot akan mengatur sudut reentry. Sudut reentry ini yang akan melindungi badan pesawat dari kerusakan akibat panas. Karena panas hanya akan dipusatkan pada bagian head shield. Itulah alasan kenapa pesawat tidak hancur saat kembali ke bumi, sedangkan meteor hancur. Padahal keduanya ya sama-sama kembali ke bumi. Ya kalau meteor bukan kembali sih, tapi jatuh. Ya mungkin karena pesawat itu didukung teknologi canggih yang bisa ya. Sebenarnya gue juga belum pernah lihat langsung sih, jadi belum bisa terlalu fakta ini juga karena ini hanya pendidikan. Ya ini biasanya diajarkan di sekolah-sekolah. Jarang diajarkan di sekolah-sekolah. Ya mungkin hanya Wan An yang mengajarkan seperti ini. Oh, jangan bahas Wan An. Karena kita jadi pusing kalau kita bahas Wan An itu. Gak jelas. Pusing. Ronta-ronta. Tarik sis. Oke, terima kasih sudah mau menonton video ini. Dan dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya kawan ya. Dan jangan lupa like, share juga itu sangat penting. Karena di sini kita akan berdonasi untuk memberikan baju kepada Wan An ya. Karena kasihan woi. Disekap 7 hari 4 hari tadi. Gila. Udah kayak buronan aja anjir. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye.